Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang mengoptimalisasi kemampuan anak usia dini. Kemampuan anak usia dini yang dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini meliputi 6 aspek bidang pengembangan. Apa saja 6 aspek itu? Nah, optimalisasi perkembangan anak usia dini melalui upaya pembelajaran yang diberikan pada anak perlu disesuaikan dengan taraf dan tugas perkembangannya. Karena semua anak memang tidak dapat disamakan, karena masing-masing mempunyai sifat pembawaan sendiri-sendiri, yaitu ciri khas dan keunikan masing-masing anak. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dapat memfasilitasi anak dalam mengoptimalkan segala potensi perkembangan yang ada pada anak usia dini. Nah, semuanya terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, sekolah yang baik adalah menurut anak, bukan baik menurut iklan. Misalnya, saat mendaftarkan sekolah, anak diberi kesempatan untuk melihat dan mencoba. Jika anak merasa sreg atau nyaman, barulah orang tua mendaftarkan anak sekolah. Meskipun kenyataannya sekarang, banyak orang tua memilih sekolah hanya karena keinginan orang tua yang mendasarkan pada prestis. Padahal harapan yang ingin diwujudkan dengan bersekolah adalah agar tugas perkembangan dalam setiap fase dapat dilaksanakan dengan optimal oleh anak. Nah, 6 aspek bidang pengembangan pada anak usia dini. Yang pertama adalah nilai agama dan moral. Nomor 2 kemudian sosial, emosional, dan kemandirian. Nomor 3 kemampuan berbahasa. Nomor 4 kemampuan fisik motorik. Nomor 5 kemampuan kognitif. Yang terakhir kemampuan seni. Nah, kita bahas satu persatu. Kemampuan nilai agama dan moral. Pengembangan agama moral sangat erat kaitannya dengan budi pekerti, sikap sopan santun, dan kemauan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan moral adalah salah satu dimensi penting dalam perkembangan sosio-emosional anak. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam interaksinya dengan orang lain, di mana anak yang sedang tumbuh dilatih untuk berperilaku dalam acara yang sedemikian rupa sehingga individu tersebut menyesuaikan diri dengan berbagai aturan dan nilai masyarakat. Perkembangan moral anak ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Sementara capaian perkembangan setiap anak berbeda sesuai dengan tugas perkembangan. Nah, di sini yang saya sampaikan di sini adalah capaian perkembangan untuk anak usia 4 sampai 5 tahun. Kalau anak TK biasanya anak kelompok A, yaitu dapat menyanyikan lagu keagamaan, dapat berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dengan sikap berdoa, kemudian dapat melakukan gerakan beribadah, membedakan ciptaan Tuhan dengan buatan manusia, menyayangi seluruh makhluk ciptaan Tuhan, mengenal memahami sifat-sifat Tuhan yang Maha Pengasih, dan lain-lainnya, dan dapat merasakan menunjukkan rasa kasih sayang melalui belayan, mengucapkan terima kasih setelah menerima sesuatu, dan mengucapkan salam, serta dapat mengenal kata-kata santun, misalnya minta maaf, minta tolong, dan sebagainya. Sedangkan yang selanjutnya adalah capaian perkembangan anak usia 5 sampai 6 tahun atau anak kelompok B,
di jenjang pendidikan TK. Ia selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan dengan sikap yang benar, dapat melakukan ibadah, dapat membedakan hasil ciptaan Tuhan dan manusia, menyayangi seluruh makhluk ciptaan Tuhan, menunjukkan perilaku atas keyakinan adanya Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Mendengar, dan lain-lain. Serta selalu mengucapkan terima kasih jika menerima sesuatu, dapat mengucapkan kata-kata santun, misalnya permisi, minta tolong, mohon maaf, dan sebagainya. Menghargai teman dan tidak memaksakan kehendak, serta sudah bisa menolong teman dan orang dewasa. Pengembangan nilai agama untuk anak usia TK hanya berkisar pada kegiatan hidup anak sehari-hari, mulai dari kegiatan di lingkungan sekolah, bersosialisasi dengan teman sebaya, dan pembiasaan pada kegiatan rutin yang berhubungan dengan pembiasaan aturan agama bagi diri sendiri. Nah, secara khusus penanaman nilai keagamaan bagi anak TK adalah meletakkan dasar keimanan, meletakkan dasar kepribadian atau budi pekerti yang terpuji, dan meletakkan kebiasaan ibadah sesuai kemampuan anak. Nah, strategi optimalisasinya melalui kegiatan rutinitas, yaitu pembiasaan melalui kegiatan sehari-hari, kemudian kegiatan terintegrasi yang disisipkan dalam pengembangan kegiatan lainnya, dan kegiatan khusus melalui kegiatan waktu khusus. Jadi kalau anak-anak sudah dibiasakan dengan pembiasaan kegiatan terpuji, insya Allah anak-anak akan menjadikan fondasi bagi anak-anak untuk kehidupan selanjutnya. Selanjutnya adalah kemampuan sosial, emosional, dan kemandirian. Optimalisasi perkembangan sosial emosional ini dapat dilakukan dengan mulai mengajak anak mengenal dirinya dan lingkungannya. Oleh karena itu, proses tumbuh kembang anak harus selalu diperhatikan agar berjalan dengan optimal. Karena masa usia dini merupakan masa keemasan untuk setiap aspek perkembangan, termasuk aspek sosial emosional. Nah, selanjutnya adalah pengenalan diri dapat berupa interaksi anak dengan keluarga yang akan membuat anak belajar membangun konsep diri. Kemudian, bermain dengan teman sebaya akan melatih dan meningkatkan kemampuan sosialisasi anak. Kemudian, orang tua maupun guru dapat mengembangkan aspek ini melalui beberapa keteladanan seperti beribadah, saling interaksi dengan orang lain, bekerja sama, berpakaian, cara belajar, gaya hidup, dan lain-lain. Ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak akan meniru, anak akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ajaklah anak-anak itu beribadah. Jangan menyuruh. Ayo sholat. Jangan sholat sana. Nah, anak akan berkata dalam hati, kok Umi cuma nyuruh sholat, kok Mama cuma nyuruh sholat. Tapi jika anak, ayo sholat bareng Umi, ayo sholat bareng Mama, anak akan mengikutinya. Kemudian, semakin sering berperilaku sosial emosional anak dilatih, maka kemampuan problem solvingnya akan semakin baik. Jadi jangan sekali-sekali setiap anak mempunyai kesulitan lantas terus dibantu. Biarkan anak menyelesaikan problem solvingnya sendiri. Baru kalau anak-anak benar-benar tidak mampu untuk menyelesaikannya, orang tua membantu. Tapi jika anak mampu menyelesaikan sendiri, biarkan dia menyelesaikan problem solvingnya sendiri, sehingga kemampuan problem solving pun akan semakin baik. Orang tua maupun guru harus sesering mungkin mengajak anak bermain permainan atau role play yang dapat melatih kemampuan sosial emosional anak. Orang tua atau guru dapat melakukan melalui berbagai metode,
Banyak sekali metode, baik bercerita, bermain peran atau role play atau yang lainnya. Kemudian, ketika orang tua maupun guru memberikan stimulasi atau rangsangan dan intervensi yang baik serta didukung oleh lingkungan yang baik pula, maka kemampuan sosial emosional anak akan berkembang secara optimal. Selanjutnya, kemampuan berbahasa. Bahasa merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan anak usia dini. Bagi anak usia dini, hal tersebut merupakan masa perkembangan yang harus dibina dan dikembangkan agar mereka dapat memanfaatkan kemampuan bahasanya secara maksimal. Nah, ini adalah perkembangan bahasa anak menurut usia. Jadi usia 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 3 sampai 5 tahun. Pada tabel ini bisa dilihat bahwa fonologi menggunakan intonasi yang sudah berbeda-beda. Setiap anak tidak sama. Kemudian menggunakan bahasa gestur atau bahasa tubuhnya merespon bahasa ibunya pada usia ini. Dan pada usia ini juga anak-anak sensitif terhadap intonasi kali. Kemudian sensitif terhadap intonasi kalimat yang berbeda. Menginjak usia 1 sampai 2 tahun, dia akan menyederhanakan kata menjadi bunyi. Mengucapkan kata pertama anak usia 1 tahun. Mama, abi, umi. Nah, berkembangnya kosakata anak. Nah, semakin sering orang tua mengajak anak berkomunikasi atau ngobrol, kosakata anak semakin lebih banyak dan sudah bisa menggabungkan 2 kata atau lebih. Dapat berkomunikasi dengan orang lain. Nah, sudah sewajarnya lah dan seharusnya lah orang tua sering mengajak komunikasi putra-putrinya. Pada usia tahapan usia 3 sampai 5 tahun meningkatkan artikulasi tiap huruf dan kosakata terus berkembang pesat. Perkembangan kosakata ini juga tergantung dari orang-orang di sekitarnya. Jika anak sering diajak komunikasi, berkembangnya kosakata anak akan terus meningkat. Tetapi jika anak hanya dibiarkan saja, perkembangan kosakatanya akan tetap. Oleh karena itu, selayaknya lah orang tua belum seharusnya memberikan anak gadget pada usia-usia balita. Biarkan anak bersosialisasi, anak berkembang kosakatanya dan anak menguasai beberapa kalimat sederhana. Kalau anak sekedar memegang gadget, tidak akan berkembang kemampuan bahasa anak. Nah, selanjutnya pemerolehan bahasa anak usia dini akan berkembang secara optimal dipengaruhi beberapa faktor, yaitu lingkungan, kemudian orang-orang di sekitar, kemampuan menyampaikan verbal yang diikuti pesan non-verbal. Nah, setiap kali anak menyebutkan benda, kemudian diikuti, dia juga menunjuk benda itu. Misalnya, bola. Nah, dia juga memegang bola atau yang lainnya, gelas atau yang lainnya. Jadi, benda yang ditunjuk, benda yang dipegang itu juga diucapkan. Dalam bercakap-cakap dengan anak, orang dewasa perlu menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan ucapannya. Oleh karena itu, seharusnya orang tua itu selalu memberikan rasa nyaman, selalu memberikan wajah yang ceria pada putra-putrinya. Anak-anak akan berbeda jika dia dibesarkan oleh keluarga yang sering bertengkar dengan keluarga yang selalu bercanda, tertawa dalam satu keluarganya. Itu akan menjadi fondasi bagi anak untuk kehidupan yang selanjutnya. Orang tua atau pendidik melibatkan anak dalam komunikasi, artinya orang dewasa perlu melibatkan anak untuk membangun komunikasi, menghargai ide-ide yang diberikan pada anak. Walaupun sebenarnya ide itu sebenarnya bagi orang tua tidak berguna, tapi bagi anak
idenya jika ditanggapi, dia merasa dihargai. Nah, selanjutnya adalah kemampuan anak dalam memahami percakapan, informasi, yaitu membedakan bunyi, mendengarkan kosakata, memahami arti kata, mengerti arahan sederhana. Kemudian anak juga bisa mengungkapkan bahasa dengan berbicara. Pengembangan kemampuan anak mengungkapkan bahasa, mengkomunikasikan gagasan. Selanjutnya yaitu mengenal keaksaraan awal. Nah, yang selanjutnya adalah kemampuan kognitif, kemampuan proses berpikir, kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Sementara arti dari kognisi sendiri adalah pengetahuan yang luas, daya nalar, kreativitas, kemampuan bahasa, dan daya ingat. Proses kognisi sendiri yaitu persepsi, ingatan, pikiran, simbol, penalaran, dan problem solving. Kemampuan kognitif adalah kemampuan mental yang menunjukkan tingkah laku kognitif. Di antaranya adalah contextual intelligence, yaitu mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kemudian experiential intelligence, mampu merumuskan ide-ide baru dan mengkombinasikan fakta-fakta yang tidak berhubungan serta mampu mengatasi masalah baru secara otomatis. Kemudian komponensial intelligence, mampu berpikir abstrak, memproses informasi, dan menentukan kebutuhan apa yang akan diperoleh. Selanjutnya, ciri anak yang berbakat kognitif yaitu mudah menangkap materi, ingatannya baik, kosakatanya luas, penalarannya tajam, konsentrasinya baik, menguasai banyak hal, kemudian sering membaca, ungkapan dirinya lancar dan jelas, cepat memecahkan soal, dan menjadi pengamat yang cermat, cepat menemukan kekeliruan dalam kesalahan, daya abstraksinya tinggi, sibuk menangani berbagai macam hal, mampu membaca pada usia lebih muda, dan senang mempelajari kamus atau ensiklopedia. Ciri perbuatan cerdas yaitu mampu memecahkan masalah baru yang lebih tinggi daripada tingkatan perkembangannya, melakukan sesuatu, dan seterusnya. Tahapan perkembangan kognitif menurut PAC, nah seperti tadi sudah disampaikan yaitu sensori motor, kemudian operasional, kemudian konkret, dan formal. Nah, ini adalah mengoptimalkan kognitif anak yaitu dengan memberikan rangsangan dan stimulus dari pihak luar terutama orang tua. Tanpa adanya rangsangan dan stimulus maka kapasitas kognitif anak tidak akan berkembang secara optimal. Yang selanjutnya adalah perkembangan motorik anak 3 tahun. Nah, ini adalah kemampuan fisik motorik. 3 tahun tadi di depan sudah disampaikan. Dia mulai bisa berjalan tanpa bantuan, kemudian menaiki ayunan, kemudian membolak-balik buku, kemudian bermain, membawa teko berisi air tanpa dengan sedikit tumpah, melepas memasang resleting, membuka kancing baju dengan sedikit bantuan, dan bisa melaksanakan toilet training. Perkembangan motorik halusnya yaitu menempatkan pasak, membangun menara, kemudian koordinasi tangan yang berlebihan, menggambar bentuk, merancang objek, memegang krayon dan spidol, dan melepas baju tanpa bantuan. Kemudian kemampuan mengoptimalkannya yaitu menunjukkan rasa antusiasme dan keberminatan yang tinggi, memberikan demonstrasi contoh visual, kemudian pengembangan seni. Sekarang pengembangan seni kepada anak usia dini untuk menumbuhkan kepekaan, mendorong tumbuhnya kepekaan terhadap keharmonisan objek seni, dan mengembangkan rasa atas komposisi, proporsi, dan interaksi dari unsur-unsur seni atau musik. Kegiatan eksplorasi seni terhadap elemen-elemen seni atau musik dilakukan secara kreatif dengan melibatkan seluruh anggota tubuh anak. Kegiatan ekspresi seni atau musik diwujudkan terhadap objek atau pengalaman yang bervariasi terhadap media seni, instrumen musik, serta berbagai hal yang dapat menumbuhkan kepercayaan diri anak dan ekspresi kreatif.
kegiatan apresiasi seni atau musik melalui berbagai jenis produk seni dan karya serta pengalaman-pengalaman keindahan. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.